Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan tradisi yang sangat menarik untuk dibahas. Provinsi yang dijuluki Bumi Melayu ini tentunya merupakan bagian dari kekayaan budaya negara Indonesia yang patut kita banggakan. Salah satunya adalah Rumah Selaso Jatuh Kembar yang menjadi rumah ciri khas masyarakat Riau. Berbeda dengan rumah adat Riau lainnya, rumah adat satu ini bukan sebuah tempat tinggal pada umumnya, melainkan sebuah balai yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adat. Selain itu, rumah adat Selaso Jatuh Kembar memiliki nama lain yang disesuaikan dengan bagaimana rumah tersebut digunakan, seperti balai pengobatan, balai rungsari, balai kerapatan, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, rumah Selaso Jatuh Kembar ada di setiap desa di wilayah Riau. Setidaknya, satu desa biasanya memiliki satu rumah Selaso Jatuh Kembar yang digunakan untuk kegiatan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, peran rumah Selaso Jatuh Kembar sebagai tempat berkumpul warga dan kegiatan adat lainnya mulai tergantikan oleh masjid-masjid dan rumah warga sehingga keberadaannya sudah cukup sulit ditemukan. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar berukuran besar, jumlah susunannya lebih dari satu tingkat. Penamaan Selaso Jatuh Kembar diambil dari bentuk atau penampakannya secara keseluruhan, yang mana rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini memiliki selasa atau dalam bahasa lokal disebut selaso. Bagian ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah sehingga tampak jatuh. Sedangkan jumlah selasar itu sendiri tidak hanya satu melainkan dua, karena selaso yang jatuh ada dua maka disebut Selaso Jatuh Kembar, mengingat bentuk selasonya pasti sama. Bahan pembuatan rumah adat Selaso Jatuh Kembar diambil dari alam. Atap rumah dibuat dari daun rumbia. Daun-daun tersebut disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap. Bagian dindingnya dibuat dari kayu-kayu. Bagian tiang juga dibuat dari kayu-kayu dengan kualitas terbaik. Kayu-kayu pilihan itu antara lain kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang. Rumah Selaso Jatuh Kembar memiliki beberapa bagian atau sekat yang menjadikannya memiliki beberapa ruang. Meski tidak digunakan sebagai tempat tinggal, sekat ini dibentuk karena memiliki fungsi tertentu. Ruang-ruang tersebut khusus sebagai tempat berkumpul untuk membedakan mana yang tetua, warga laki-laki dan perempuan. Di samping sebagai ruang untuk pertemuan, sebagian ruang yang lain difungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda adat. Benda-benda yang disimpan di rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini antara lain perlengkapan tari dan alat-alat musik. Masih ada lagi ruang untuk anjungan, tempat tidur khusus untuk prosesi tertentu, dan ada juga dapur yang dimanfaatkan untuk memasak ketika ada acara di rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Tiang Selaso Jatuh Kembar merupakan tiang penopang rumah Melayu ini. Tiang Selaso Jatuh Kembar dibuat dalam beberapa bentuk, ada yang segi 8 dan segi 4 menjelaskan arah mata angin. Tujuannya agar rezeki dan berkah mendatangi rumah dari setiap penjuru. Tiang utama terdiri atas tiang seri dan tiang penghulu yang disebut juga tiang tuo. Jarak penempatannya sebesar 3 meter antar tiang, sedangkan jumlah tiang utama ini biasanya berjumlah genap. Rata-rata memiliki ketinggian 1-2,5 meter. Tinggi tiang akan semakin tinggi jika rumah dibangun dengan semakin dekat dengan laut. Rumah adat Selaso Kembar memiliki bagian yang dinamakan dengan rasuk. Bagian ini digunakan sebagai penghubung atau tiang panjang untuk menghubungkan pasak antar tiang dan juga atap. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar memiliki dua jenis rasuk, yaitu rasuk berukuran besar dan rasuk berukuran kecil atau anak. Rasuk disusun hingga membentuk rangka atap, setelah jadi barulah atap dipasangkan. Bagian-bagian krusial seperti dinding rumah adat Selaso Jatuh Kembar dibuat dari kayu. Umumnya kayu yang dipilih adalah kayu yang kuat seperti kayu meranti, kayu punak, atau kayu medang. Pintu dibuat dari bahan kayu punak dan pembesi. Rumah adat Selaso Kembar memiliki dua macam pintu. Pertama, pintu yang menghubungkan penghuni dengan area luar rumah, dan kedua, pintu yang menghubungkan antar ruang yang ada di dalam rumah adat Selaso Kembar. Sementara itu, jendela juga dibuat dari jenis kayu yang sama. Jendela rumah adat Selaso Jatuh Kembar memiliki ukuran yang bergantung pada ketinggian dinding rumah. Umumnya, ukuran jendela di ruang utama akan dibuat lebih tinggi daripada jendela di bagian lainnya. Sementara lantainya juga dibuat dari bahan kayu yang sama.
Lanjut ke bagian tangga rumah adat Selasa Jatuh Kembar memiliki tangga yang dibuat dari kayu pula. Akan tetapi pada zaman modern ini tangga dari rumah adat Selasa Jatuh Kembar sudah dibuat menggunakan batu bata atau semen. Kemudian bagian terakhir adalah kolong rumah. Rumah adat Selasa Jatuh Kembar memiliki bagian kolong yang digunakan sebagai tempat menyimpan kayu bakar. Kolong juga berfungsi untuk menyimpan perahu atau sampan yang digunakan warga untuk melaut. Setiap bagian dari rumah adat Selasa Jatuh Kembar memiliki ukiran tertentu. Rumah adat Selasa Jatuh Kembar memiliki ukiran yang disebut dengan itik sekawan. Corak ini diukir di bagian dinding yang memiliki makna agar manusia hidup berdampingan, selaras, damai, kompak, dan bersama-sama sampai akhir. Ada juga ukiran yang disebut dengan ukiran pucuk rebung. Corak pucuk rebung dibuat menyerupai pucuk atau tunas bambu yang masih muda. Tunas tersebut tumbuh meruncing di mana memiliki makna tersendiri berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, pucuk rebung bertunas memiliki makna hilangnya rasa lapar dan dahaga yang menandakan setiap permasalahan selalu ada penyelesaiannya. Selain ukiran itik sekawan dan pucuk rebung, ada juga ukiran yang disebut dengan lebah bergantung. Ukiran lebah bergantung dibuat berdasarkan sarang lebah yang bergantung di pohon atau suatu tempat. Corak ini biasanya terdapat di bawah tangga sebagai simbol untuk mengingatkan agar semua orang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti lebah yang menghasilkan madu yang bermanfaat untuk semua orang. Ukiran hewan lainnya ada yang disebut dengan semut beriring. Corak semut beriring sebagai simbol semut berjalan beriringan yang memiliki makna agar kehidupan manusia senantiasa mengikuti sifat semut yang selalu rukun, tolong-menolong, rajin, dan teguh pada pendirian. Terakhir adalah simbol alam semesta yang berupa awan larat. Awan larat dibuat dalam bentuk rangkaian motif yang sama, dibuat berjajar secara rapi dan berdampingan dan terhubung satu sama lain. Corak ini menjadi simbol kemudahan mendapatkan rezeki. Awan larat bisa dijumpai di bagian anak tangga, sisi pintu dan jendela, serta di bagian atas ventilasi rumah.